Selamat malam. Selamat malam. Maafin sih. Jangan lupa bawa yang cantik-cantik. Oke. Mau minum apa? Tinggal pesan. Bagaimana bos? Setuju? Boleh. Oke, Trims. Sebentar ya, Sin. Aku ada perlu dulu. Mas Andi mau kemana? Ada yang lupa harus kuselesaikan. Tolong kamu temani mereka ya. Enggak, kan janjinya mau nonton. Iya, pasti. Tapi kamu tunggu di sini dulu. Nanti aku jemput. Kalau begitu, aku pulang saja. Benar kata Andi, Non. Lebih baik Anda santai bersama kami. Tidak, aku harus pulang. Brengsek kamu. Susah diatur. Kamu bikin malu saja. Kamu yang brengsek. Lepasin dia. Serigala. Kau tukar gadis itu dengan racun. Kesendirian membawa luka-duka yang dalam, menyusuri jalanan menemukan kehidupan, tak hanyut arus penderitaan. Dalam kesendirian tak terlena angan ilusi, menyimpan kegelapan tapi mentari, mencari bahagia dalam derita. Dia bagaikan serigala, menyala menerjang keganasan kota. Jiwa tegar bagai batu karang, terlepas pada gelombang, mencari kehidupan pasti.
Menyibak kegelapan tapi mencari bahagia dalam derita. Dia bagaikan serigala menyalak menerjang keganasan kota. Jiwa tegar bagai batu karang, tak terhempas pada gelombang, mencari kehidupan pasti, kehidupan yang hakiki. Dia bagaikan serigala menyalak menerjang keganasan kota. Jiwa tegar bagai batu karang, tak terhempas pada gelombang, mencari kehidupan pasti, kehidupan yang hakiki. Hey! Setiap kali aku kesini berbelanja, aku selalu teringat dengan abangku Yudi. Memangnya kenapa ya? Dia begitu memperhatikan segala keinginanku. Kau tentu sayang sekali sama kakak. Pasti dong, seperti juga sayangnya dia padaku. Sana. Jangan, Kak. Lepaskan, Tante. Lepaskan. Kenapa kamu lakukan ini? Ampun, Tante. Saya ingin sekali, tapi tidak punya uang. Kami sudah tidak punya orang tua lagi. Kamu tahu bahwa ini perbuatan tidak baik. Tapi saya jangan dibawa ke polisi, Tante. Saya bukan pencuri. Saya takut. Saya kapok. Benar? Tidak akan mengulanginya? Iya. Iya, Tante. Saya janji. Tapi jangan dibawa ke polisi. Baik, kalau begitu kalian ikut Tante. Tolong bawakan belanjaan Tante ya. Ini buat kalian berdua. Tante tidak ingin kalian mengulanginya lagi. Ambil ya. Ayo. Terima kasih, Tante. Iya. Dialah satu-satunya saudaraku yang merupakan kebanggaan kami. Setelah kedua orang tuaku meninggal, perhatian dan kasih sayang Yu membuat aku tidak terlalu lama menanggung kesedihan.
Dalam surat-suratnya dia selalu memberikan dorongan untuk bisa mandiri dan tidak larut dalam kedukaan. Jadi sudah 5 tahun kakakmu meninggalkan kota ini. Iya, sejak pacarnya menikah dengan anak orang kaya. Setelah lama memperhatikan, rasa-rasanya aku pernah melihat seseorang yang wajahnya mirip dengan foto itu. Tapi di mana ya? Nah, mulai naksir nih. Kamu ya? Yan, kenapa dia selalu dipanggil Yo? Itu panggilan sayang almarhumah ibu. Oh, Bener loh, kalau aku bukan adik kandungnya, aku naksir sama Yo. nggak salah tuh. Yan, gimana rencana ulang tahunnya? Sesuai rencana. Dalam saat-saat seperti ini, aku sangat mengharapkan kehadirannya. Seperti tahun-tahun yang lalu, dia selalu datang. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Yo, Selamat malam. malam. Ada apa ya? Ada Indra. Ada apa, Her? Ada pesta ulang tahun. Kau lupa sama teman? Ini bukan pesta kok. Alah, ada tamu tidak dipersilahkan masuk. Masuk. Minggir. Hei, Bung. Ini rumahku. Aku berhak mengusir kalian. Galak juga nona manis kita ini. Tapi cukup menarik, Bro. Hei, kalian tidak mengucapkan selamat ulang tahun pada nona kita ini? Biar tidak diundang. Kita ikut pesta sampai pagi. Hah? Her, urusan kita lebih baik dibicarakan di luar. Sudah, aku mau menikmati malam ini sambil cuci mata dengan nona-nona manis kita ini. Keluar kalian. Kalau marah makin manis nona kita ini. Hei Indra, kau sudah bilang sama pacarmu? Uang dari mana yang kau dapatkan untuk membeli hadiah ulang tahunnya? Hah? Indra, terangkan. Apa yang sudah kau lakukan? Bagaimana dia bisa menjawab kalau pekerjaannya selama ini sebagai penjual bubuk surga? Jadi, selama ini kau bajingan.
Kucing cantik ini. Liar juga rupanya. Iya. Selamat ulang tahun, Yan. Maaf aku terlambat. Gak apa-apa. Yang jelas aku bahagia. Kakakku tersayang datang. Ada apa sebenarnya, Yan? Dia ini biang keladinya, Mas. Sebaiknya kita bicarakan ini baik-baik. Coba terangkan, kenapa semua ini bisa terjadi? Saya betul-betul minta maaf, Mas. Ini semua saya lakukan karena keadaan saya terjepit. Saya pernah berhutang pada Heru untuk biaya operasi ibu saya. Saya tidak menyangka akan terjebak. Saya sudah berusaha bekerja apa saja untuk melunasi hutang-hutang saya. Tapi hutang saya makin bertambah. Akhirnya Heru menawarkan pekerjaan pada saya. Kenapa kamu mau lakukan itu? Saya tidak menyangka akan terjebak, Mas. Terjerumus dalam penjualan morfin. Seharusnya kau hindari pekerjaan yang dilarang itu. Saya sudah berusaha, Mas. Tapi Heru mengancam akan memberitahukan hal itu pada ibu saya. Saya tidak ingin ibu lebih menderita. Sekali lagi, saya mohon maaf, Mas. Saya akan coba bantu untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya mohon pamit, Mas. Silakan hubungi kami. Baik, terima kasih. Kembali. Yan, siapa sih tuh? Cowoknya yang baru? Ah, itu kan saudaraku. Saudara ketemu gede kali. Ah, udah gua mau kuliah dulu. Yan, salamnya untuk dia. Beres. Dah. Selamat sore, Mas. Sore. Yanti sudah siap, Mas. Baru saja pulang. Kalau tidak salah, saya pernah lihat Mas Yo. Di mana? Sin, sorry ya. Yo, janji loh, pulang kuliah, jemput ya. Terus traktir kita makan.
Yuk. Permisi, Mas. Permisi. Yan, sudah berapa lama hubunganmu dengan Indra? Kurang lebih setahun. Kenapa sih tanya-tanya dia? Enggak. Kau tahu di mana dia biasa ngumpul? Nggak tahu. Tapi saya punya alamat rumahnya. Kasihan dia. Aku ingin membantu kesulitan yang dihadapinya. Aduh, kesian. Nada cantik yang satu ini didiemin. Yo, ini loh yang berbagi duka dengan Yanti. Dia sering menanyakan, kapan Yo datang? Kalau belum datang ditanyain, udah ada orangnya? Dicuekin. Payah lo ah. Jadi, selama ini Sinta yang menemani Yanti. Iya, Mas. Yanti sering saya ajak tidur di rumah. Habis, Sinta sering kesepian. Maklum, anak semata wayang. Yuk, ntar keburu dingin. Sin. Mas, kalau tidak keberatan, besok saya mau undang untuk makan malam di rumah. Gimana Yanti saja yang ngatur? Beres, tapi Sin, komisinya jangan lupa, oke? Mat, kembaliin dong, Mat. Enggak, curang sih lo. Ntar gue bilangin bapak gue lo. Bilangin, gue gak takut. Heh, ada tamu tuh. Cari siapa, Om? Betul di sini rumah Indra? Iya, Om. Sebentar ya. Oh, Mas Yudi. Silakan masuk. Mari, Mas. Maafkan kalau kedatanganku mengganggu. Justru saya yang minta maaf. Karena saya telah mengecewakan. Lupakanlah masa lalumu. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Yang penting, pastikan langkahmu sekarang untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Tapi urusan saya dengan kelompok Heru masih belum tuntas, Mas. Sebenarnya maksud kedatanganku ingin menanyakan di mana biasanya mereka mangkal. Mereka tidak tetap, Mas. Kadang-kadang di selatan kota. Usahakan selama beberapa hari ini kau tetap tinggal di rumah. Oke, aku pamit dulu. Terima kasih, Mas. Oh ya, ini ada sedikit. Tapi, Mas, untuk ibumu berobat. Yuk, In. Iya, Mas.
Oh iya yo, tadi malam Yanti lihat bekas pacarmu, Eva. Ih, amit-amit deh, sombongnya itu. Sudah, itu cerita lama, nggak usah diinget lagi. Kakinya ngeliat dia. Sepertinya nggak pernah kenal sama Yanti aja. Sifat orang bisa saja berubah. Mentang-mentang udah naik mobil keren aja, nggak mikir dulu gimana keadaannya. Nggak baik, Yan, ngomongin orang. Oh ya, gimana yo rencana ke rumah Sinta? Sebetulnya semales. Kok atur aja deh. Beres, bos. Menurut kamu bagaimana sih? Biasa aja. Asik kan? Iya, sasarannya pasti ke situ. Ya, itu harus diperhitungkan dulu. Soal yang kemarin bagaimana? Sedang diproses. Iya, makasih. Sebentar ya. Iya. Kamu kok nggak ngomong kalau ramai begini? Nggak tahu tuh. Sinta bilang hanya makan malam saja. Selamat malam. Malam. Siapa sih tuh? Siapa sih? Baru ya? Mungkin juga. Kalau Sinta terus terang, pasti Yanti dan Mas Yo nggak mau datang. Ayo, mari Mas. Yuk. Saya sih Jen, terserah anaknya saja. Oh iya. Pak, kenalin ini kakak Yanti yang baru datang. Mas Yo, ini Papa. Dan ini Mama. Malam, Om. Malam. Ya, Iya. sepertinya mudah. Loh, kok mau bemengar gitu ceritanya? Piye, Thomas? Loh, kok jauh-jauh pakai ke Eropa segala? Di negeri kita sendiri kan banyak tempat wisata. Maklumlah, Jeng. Sekalian mewakili bisnis bapaknya. Oh, Nah, itu anak dan menantu saya. Oh, Ridwan. Selamat malam, Om. Selamat malam. Eva, ini Om Budi yang sering Papa ceritakan. selamat malam Pak. Selamat malam. Dan ini Tante Budi, orang yang paling aktif di masyarakat. Oh. Tante, Hmm? Yanti keluar dulu ya. Lihat tuh, ada cewek kece lagi guring-guringan. Iya juga. Henon, kalau Keki sama pacar, jangan kita dong kena sasaran. Kita juga nggak nampik kalau jadi pacarnya. Ya nggak? Ya nggak? Hei kucing kurap, sumpah itu mulut. Loh, kok jadi galak begitu, Non? Emangnya botol disumpel. Kalian mau apa sih? Usil urusan orang. Sorry, Non. Kita damai. Sorry. Kirain gue takut sama kalian, hah? Sudah keterlaluan. Cep, lu tolongin gue ya, besok gue gak masuk lagi. Dede. Si kamu sih bolos mulu. Lu bisa aja lu sendiri. Mas Yo, tambah lagi dong kuenya. Udah cukup, Sin. Sinta,
Iya, Ma. Kemari sebentar. Mas Yo, saya tinggal dulu ya. Mbak Eva. Sinta, Biar apa dia kabar, kuliah Sin? dulu. Baik, Mbak. Mas Yo, kenalkan. Tante, Yanti kemana? Tadi dia keluar. Pak, tidak biasanya di sini banyak anak berandal ya. Lain kali, hati-hati kalau ganggu anak orang. Kami langsung pulang, Om. Tante, maafkan atas kejadian tadi. Hati-hati di jalan ya, Nak. Ya, Tante. Selamat malam. Malam. Sin, aku pulang ya. Iya. Yanti, ayo dong cepat. Iya. Sudah, kau duduk aja di depan. Biar sip. Bung, Ini. Silakan. silakan masuk. Kanan.
Selamat datang, Yo. Sebenarnya, sudah lama aku mengharapkan pertemuan seperti ini. Duduklah. Kau mau memaafkan aku, Yo? Lupakanlah semua itu. Apa maksudmu mengundangku datang kemari? Aku ingin mengajakmu kerjasama. Dalam hal apa? Di samping kau membantu usahaku, kita bisa menjalin kembali hubungan kita yang tertunda. Aku paling benci kemiskinan. Sekarang, aku bisa beli apa saja dengan uangku. Tapi bukan aku orang yang bisa diperbudak dengan uangmu. Kenapa sikapmu masih saja seperti dulu? Kupikir tidak baik aku berlama-lama di sini. Nanti suamimu... Jangan sebut-sebut tentang dia. Dia laki-laki terbodoh yang pernah kutemui. Dia kan pilihanmu. Jangan pura-pura, Yo. Kau tidak pernah mengerti. Maaf. Aku tidak berniat merusak kebahagiaanmu. Kebahagiaan macam apa? Aku kecewa, Yo. Dia laki-laki yang tidak punya prinsip. Hidup dari ketergantungan pada orang tuanya. Aku menyesal jadi istrinya. Aku kecewa, Yo. Jangan pikirkan laki-laki itu, Yo. Mari kita nikmati kembali masa lalu kita yang manis itu. Jangan munafik, Yo. Kau pasti membutuhkan diriku. Seperti aku juga membutuhkan dirimu. Sadarlah, Eva. Dunia kita sudah jauh berbeda. Kau laki-laki yang paling angkuh. Tapi aku suka itu. Sebutan apa yang paling pantas untuk dirimu? Aku permisi. Tidak mudah kau pergi dari tempat ini, Yo. Hentikan! Pergilah. Kuharap kau bisa merubah keputusanmu.
Yo? Mas Yo? Yo, ini loh dapat oleh-oleh dari cewek. Wah, asik nih. Dari mana kalian? Tadi habis kuliah, Sinta tanya, apa makanan kesukaan Mas Yo? Terima kasih Sin atas perhatiannya. Bagaimana kabar orang tuamu? Baik-baik saja, Mas. Kebetulan Sinta datang. Saya ingin tanya, waktu kami diundang makan malam itu, kelihatannya orang tuamu akrab sekali dengan Pak Joko. Tanya Pak Joko atau menantunya? Hah? Yanti, aku serius. Hubungan ayah sama Pak Joko sangat baik, Mas. Jauh sebelum Pak Joko mempunyai menantu. Kalau boleh saya tahu, bisnis apa saja yang dilakukan oleh Pak Joko? Tumben Mas Yo, tanya soal bisnis segala. Kalau Pak Joko, bisnisnya ekspor dan impor. Yan, selama ini kau tahu mengenai kegiatan Eva? Tahu, sejak putus hubungan dengan Mas, dia membuka sekolah foto model. Banyak anggotanya. Banyak juga, sampai-sampai dikirim ke luar negeri segala. Ada apa sih Mas? Kok serius banget? Enggak, iseng-iseng. Siapa tahu bisa jadi model. Luar deh genitnya. Siapa tahu bisa ke luar negeri. Tapi Mas, setahu saya anggota yang dipilih sangat muda-muda sekali. Kalau begitu batal deh. Gak jadi ngelamarnya. Syukurin deh, nggak laku. Kasian nih, dari tadi didemin. Yuk. Ayo Sin, turun sama Mas Yo. Kita pulang yuk. Udah malam. Enggak, lagi happy. Berpacaran, berusaha
Jangan menolak kalau ingin selamat. Kalian tunggu di sini sampai aku kembali. Jangan ngelamun, pasti dia kembali. Lepaskan! Bajingan! Sudahlah. Ini suatu pelajaran untukmu. Mereka bajingan. Saya takut. Saya takut sekali. Tidak perlu lagi menangis. Ayo, aku antar kau pulang. Bagaimana kabarnya Yanti, Mas? Baik-baik. In, kau bisa bantu aku? Akan saya usahakan semampu saya, Mas. Saya berniat mencari Mas. Tadi pagi Heru menghubungi saya dengan mengancam dia menagih hutang yang belum bisa saya lunasi. Lantas? Saya minta waktu 1 atau 2 hari. Bagus. Kau bisa bantu aku untuk menunjukkan di mana mereka beroperasi.
Kabur. Jangan coba lari. Jangan bergerak. Wah. Aduh. Ya, hancur dah dagangan gue. Kampret lu, biar mampus. Apes dah gue.
Goblok kalian semua. Berapa kerugian yang kualami sekarang ini? Pasti ada orang dalam yang berkhianat. Seret dia. Tahan. Tiga 324 Serigala calling. 86 silakan masuk. Induk sasaran sudah diketahui, ganti. Ternyata gagasanmu cukup berhasil. Informasi akan segera saya laporkan. 86. Hati-hati yo. Jangan sampai mereka tahu rencana kita selama ini, oke? 86. Selamat bertugas. Angkat tanganmu, jagoan. Di mana Indra? Jawab. Di sana. Di gudang tua Jalan Lodan sebelah utara. Tiga 324.
Serigala menuju sasaran di Gudang Tua, Jalan Lodan, Jakarta Utara. Markus, coba periksa. Ya. Kau lihat siapa yang kubawa ini? Menyerahlah. Kalau tidak, kau akan kehilangan satu-satunya orang yang paling kau sayangi. Kau ingin tahu siapa pengkhianatnya? Lihatlah. Mas Indra.
Mas Indra. Di keramaian ini ku berdiri sendiri, merenungkan nasibku yang sungguh malang ini. Kerasnya kehidupan kota membuat hidupku tak menentu. Awan mendung kelabu yang menggantung di langit seakan jadi saksi suramnya hidup ini. Kakiku berat untuk melangkah mencari kehidupan baru, merubah nasibku yang malang ini. Gedung-gedung yang menjulang tinggi, hilir mudiknya ribuan manusia, tak memandang ke arah diriku. Begitu kerasnya hidup di kota, persaingan yang semakin menajam membuatku semakin terpencil di
Sungguh kerasnya